Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Nah, sebagai penutup dari akhir tahun 2022, gue akan membuat pembahasan dari satu requestan yang belum sempat gue selesaikan. Yap, pembahasan tersebut adalah dari kartun The Cuphead Show season ketiga. Jujur aja, gue sendiri cukup kaget sih ketika season ini pertama kali rilis. Karena season ini rilis di waktu yang bersamaan dengan kartun Inside Job season kedua. Gue sebenarnya emang udah tahu sih kalau The Cuphead Show bakal mendapatkan season ketiga. Cuman ya, gue nggak expect bakal rilis di waktu yang bersamaan dengan season kedua dari The Inside Job. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membuat pembahasan dari season ketiga kartun The Cuphead Show. Buat kalian yang pengen nonton kartun ini namun masih belum mampu untuk berlangganan Netflix, tenang aja, gue ada solusinya. Kalian bisa langsung cek aja kolom deskripsi di video ini. Di situ gue akan mencantumkan link dari tempat buat nonton berbagai kartun barat dengan sub Indo secara gratis. Dan dikarenakan video ini akan membahas alur cerita, jadinya pastinya video ini bakal mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang nggak pengen kena spoiler, mending kalian nonton semua dulu episodenya terlebih dahulu. Kalau sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, di awal season kali ini merupakan kelanjutan dari akhir season sebelumnya, di mana dalam episode terakhir di season kedua, Cuphead dan Mugman menemukan garpu rumput milik sang iblis yang baru saja tertinggal. Mereka berdua pun menggunakan garpu tersebut untuk bersenang-senang dan membuat kekacauan. Ketika sang iblis mengetahuinya dan meminta Cuphead untuk mengembalikan garpu tersebut, Cuphead malah mempermainkan sang iblis, yang mana ini membuat sang iblis menjadi sangat murka dan ia pun menculik saudaranya Cuphead, yaitu Mugman. Setelah kejadian itu, Cuphead menjadi sangat sedih karena kehilangan saudaranya, dan hal ini diperparah dengan Elder Kettle yang tidak mengerti dan malah memperkeruh keadaan. Sementara itu, Mugman yang telah ditangkap oleh sang iblis sedang dipenjara di tempat di mana sang iblis mengurung para tawanannya. Nah, kalau kalian pikir akhir dari season kedua akan menjadi awal perubahan dari kartun ini yang tadinya full komedi dan akan menjadi semakin serius, well, kalian salah banget. Karena ya, meskipun sudah diculik, tapi nyatanya Mugman tidak merasa takut ataupun khawatir. Ia malah terlihat cukup gembira, yang padahal sekarang ia sedang berada di dalam dunia bawah atau neraka. Sang iblis berusaha keras untuk memberikan berbagai siksaan kepada Mugman, namun sayangnya semua usahanya tidak membuahkan hasil. Bahkan ada satu momen di mana sang iblis berusaha memberitahu Mugman kalau Cuphead telah meninggal dan kini ia sedang berada di dunia atas atau surga, yang mana sang iblis sendiri tidak berani mengucapkan kata-kata tersebut karena ya dia sendiri merupakan seorang iblis. Tetapi Mugman tidak mempercayai perkataan sang iblis karena ia sangat tahu bahwa kalau Cuphead meninggal maka ia akan terkirim ke dunia bawah atau neraka. Nah, sementara itu Cuphead akhirnya meminta bantuan kepada Quadratus untuk bisa menyelamatkan Mugman. Selain ia memberikannya jalan untuk pergi ke neraka, Quadratus juga memberikannya saran untuk bisa memanfaatkan garpu tersebut dalam melawan sang iblis. Setelah sampai di sana, Cuphead segera menyelamatkan saudaranya ketika sang iblis sedang berdebat dengan henchman. Sang iblis pun menyadari kepergian mereka dan ia berusaha untuk menangkap keduanya. Sayangnya usahanya ini malah membuat berbagai kerusakan di neraka dan banyak dari jiwa yang sudah ia kumpul harus kembali ke dunia atas. Serta ia juga harus membuat perjanjian dengan Cuphead untuk bisa mengembalikan Mugman apabila ia ingin garpunya kembali. Sang iblis pun menuruti perjanjian tersebut dan kedua cangkir ini akhirnya bisa keluar dari dunia bawah. Walaupun sudah melewati berbagai kegilaan yang disebabkan oleh kecerobohan dan kesombongannya, tapi pada akhirnya Cuphead tidak pernah belajar dan ia langsung memainkan wahana yang sama seperti ketika ia kehilangan jiwanya di awal season pertama. Nah, untuk episode berikutnya bisa dibilang memiliki koneksi dengan episode kedua dari season pertama. Nah, sedikit konteks, jadi pada episode itu Cuphead dan Mugman harus merawat seorang bayi yang diterlantarkan di depan rumah mereka. Tapi sayangnya bayi tersebut sangat sulit untuk dijaga karena ia terus melakukan kekacauan hingga bahkan Elder Kettle tidak mampu menangani bayi tersebut. Nah, dikarenakan hal inilah, di episode kedua pada season ketiga, Cuphead dan Mugman menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat sebuah keranjang bayi yang tiba-tiba muncul di depan rumah mereka. Tetapi, mereka menjadi semakin khawatir ketika keranjang bayi tersebut tiba-tiba dibawa pergi oleh seekor beruang. Singkatnya, beruang tersebut sebenarnya hanya mencuri botol susu saja dan bukannya bayi yang mereka takuti. Tapi pada akhir episode, bayi tersebut memang muncul di depan rumah mereka dan bayi itu langsung menyeret sang beruang. Ya, sebuah episode yang terbilang sangat ringan dan gak perlu dibawa serius. Ya, sebenarnya hampir mayoritas episode yang ada di season kali ini hanya berisikan cerita yang sangat ringan saja.
Untuk episode ketiga, menceritakan sang iblis yang ingin memerankan karakter utama dalam sebuah acara opera yang diadakan oleh salah satu bos dari game Cuphead yang bernama Sally Stage Play. Sebenarnya karakter ini udah pernah muncul di season sebelumnya, namun ia hanya muncul sebagai cameo saja, dan untuk season kali ini ia mendapatkan satu episode full yang menunjukkan secara jelas seperti apa karakternya. Dan yes, harusnya kalian semua sudah bisa menebak kalau ia merupakan wanita yang sangat tergila-gila dengan acting dan dunia drama. Singkatnya, ketika Sally membuat sebuah audisi untuk mencari siapakah orang yang cocok dalam memerankan peran utama di dalam acara opera yang ia buat, Mugman dan sang iblis sangat berambisi untuk bisa mendapatkan peran tersebut. Awalnya Cuphead tidak begitu peduli dengan audisi itu, tapi ketika ia berasumsi bahwa acting itu hanyalah tindakan yang berpura-pura atau berbohong saja, ia pun ikut bersaing dalam memperebutkan peran tersebut. Tapi pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka bertiga yang mendapatkan peran utama. Acara opera itu pun dimainkan oleh Sally seorang diri, sementara Cuphead, Mugman dan juga sang iblis hanya ditugaskan untuk mendukung pergerakan jalannya acara tersebut. Nah, episode ketiga ini nggak hanya berfokus pada karakter Sally saja, melainkan episode ini juga menunjukkan dampak yang terjadi kepada sang iblis setelah episode pertama, yang mana pada episode ini, sang iblis terlihat sudah tidak begitu peduli dengan mengumpulkan jiwa. Ia lebih suka dalam mendapatkan atensi dari orang-orang sekitar. Hal ini semakin diperkuat dalam episode berikutnya, di mana auditornya sang iblis yang bernama Stickler memperingatkan sang iblis kalau ia sudah tidak mengumpulkan jiwa selama berbulan-bulan. Nah, hal ini membuat barang-barang pribadinya sang iblis mulai terkurung oleh sebuah gelembung. Ia harus mendapatkan minimal 1 jiwa dalam 1 hari, kalau tidak, maka semua barang pribadinya akan terkurung dalam gelembung tersebut secara permanen. Maka dari itu, sang iblis berencana untuk mengambil jiwanya Cuphead meskipun ia sudah tidak memiliki hutang jiwa kepadanya, dan ia tahu bahwa mendapatkan jiwa Cuphead bukanlah hal yang sangat mudah. Nah, ketika ia sampai di dunia atas, sang iblis ditabrak oleh Elder Kettle, yang mana ini membuat Elder Kettle mengira kalau sang iblis merupakan seekor kucing. Ia pun membawa sang iblis kembali ke rumahnya dan mulai merawatnya seperti peliharaan, yang padahal ia sendiri memiliki seekor kambing hitam yang selalu membersihkan kekacauan yang dibuat oleh mereka. Elder Kettle merawat sang iblis layaknya seekor kucing hingga iblisnya sendiri menjadi sangat nyaman dan bertindak layaknya seekor kucing. Ketika Cuphead dan Mugman kembali, sang iblis berusaha menangkap mereka hingga membuat kekacauan di rumah. Meskipun sudah merusak beberapa isi rumah, Elder Kettle masih sangat menyayangi sang iblis layaknya seekor kucing peliharaannya. Hal ini membuat sang iblis mengurungkan niatnya dalam mencuri jiwanya Cuphead dan juga Elder Kettle. Sebagai gantinya, ia pun membawa jiwa dari kakek telepon yang selalu mendapatkan kesialan di sepanjang serial ini. Pada akhirnya, barang-barang pribadinya sang iblis berhasil kembali, dan dari kejadian itu, sang iblis masih menyimpan rasa nyaman ketika berpura-pura menjadi seekor kucing. Sementara Elder Kettle kini memperlakukan kambing hitam miliknya layaknya seekor peliharaan. Nah, 2 episode berikutnya merupakan episode spesial Natal. Untuk episode kelima bisa dibilang memiliki cerita yang cukup simpel, di mana dalam episode itu, Cuphead dan Mugman ditugaskan oleh Elder Kettle untuk membeli sebuah pohon Natal dari Porcupine. Tapi dikarenakan mereka terlalu lama dalam melakukan tawar-menawar, pohon yang dijual oleh Porcupine akhirnya habis. Mereka berdua pun terpaksa harus mencari pohon sendiri di tempat terbuka. Setelah melewati berbagai rintangan, keduanya berhasil membawa pohon Natal dengan kondisi yang cukup bagus. Tapi ketika mereka akan menyalakan dekorasi Natal, tiba-tiba listrik mereka mengalami konslet dan pohon Natal mereka menjadi hangus terbakar. Meskipun begitu, mereka bertiga tetap menjalani hari Natal dengan kebahagiaan bersama. Nah, kalau di episode ini, kita disajikan dengan cerita yang terbilang cukup ringan dan hampir sama seperti cerita kartun Cuphead pada umumnya. Untuk episode berikutnya, bakal memiliki cerita yang lebih unik dan beda, serta sekaligus merupakan episode dengan durasi terpanjang di serial ini. Nah, jadi dalam episode ke-6, kita awalnya ditampilkan dengan sang iblis yang sedang menyambut hari Natal dengan merusak kebahagiaan orang-orang lain. Tindakan jahat yang dilakukan oleh sang iblis ini sedikit mengingatkan gua dengan karakter The Grinch. Kalian tahulah, si makhluk berbulu hijau ini yang sangat membenci hari Natal. Nah, bedanya, sang iblis sebenarnya sangat menyukai hari Natal, namun ia melampiaskan rasa sukanya dalam bentuk merusak kebahagiaan orang lain. Nah, tapi itu semua akan segera berubah ketika ia melihat sebuah mainan kereta yang ada di toko mainan. Sang iblis sangat menginginkan mainan tersebut. Begitupun juga dengan anak kecil yang ada di dekatnya, yang terus memohon kepada ibunya untuk dibelikan mainan tersebut. Nah, anak kecil ini sempat menyinggung mengenai daftar anak baik dan anak nakal yang sering digunakan oleh Santa Claus dalam membagikan hadiah kepada anak-anak. Sang iblis menjadi tertarik dengan hal tersebut dan ia berencana untuk menemui Santa Claus agar ia bisa diberikan mainan kereta yang
yang ia inginkan. Namun ketika Santa Claus melihat daftar anak-anak, ia baru menyadari kalau orang yang sedang menemuinya saat ini adalah sang iblis yang merupakan orang di daftar anak nakal paling atas. Hal ini tentu membuat sang iblis tidak akan bisa mendapatkan mainan yang ia inginkan. Santa Claus awalnya memberikan kesempatan untuk berbuat baik sebelum tengah malam. Dengan begitu, ia bisa memasukkan namanya sang iblis ke dalam daftar anak baik. Namun tidak butuh waktu lama, sang iblis malah melakukan hal ini. Spare some change for the less fortunate. Dikarenakan rencana awalnya gagal, Santa Claus akhirnya harus menjalankan cara yang terbilang cukup beresiko, di mana ia akan membuat sebuah ritual yang membuat sang iblis kini berubah menjadi Santa Claus. Ketika sudah berubah, ia dan henchman kembali ke tempat tinggalnya Santa Claus, di mana mereka menemukan bahwa ternyata Santa Claus juga memiliki seorang audit yang sama seperti sang iblis. Audit tersebut menjelaskan bahwa Santa Claus kini telah menyatu dengan sang iblis, dan satu-satunya cara agar sang iblis bisa kembali normal adalah membagikan semua hadiah kepada anak-anak. Apabila ia menolak, maka sang iblis akan tetap menjadi Santa Claus untuk selamanya. Setelah diberitahu beberapa aturan yang harus dijalankan, sang iblis mulai menjalankan tugasnya dalam membagikan hadiah. Awalnya ia sempat terkena masalah karena rusa-rusa terbangnya malah melarikan diri. Untungnya henchman bersedia untuk menjadi rusa terbangnya, dan ia pun langsung membagikan hadiah kepada anak-anak layaknya seorang Santa Claus. Nah, ketika sang iblis sedang membagikan hadiah Natal, entah kenapa momen ini sedikit mengingatkan gue dengan episode Natal dari kartun Family Guy. Tapi ya, untungnya sang iblis nggak berakhir sama seperti apa yang terjadi kepada Stewie dan Brian. Nah, singkatnya, sang iblis tinggal memberikan satu hadiah terakhir, tapi ketika ia mengetahui untuk siapakah hadiah tersebut, sang iblis sempat ingin murka karena hadiah tersebut merupakan hadiah untuk keluarganya Cuphead. Hal ini semakin diperparah ketika ia mengetahui bahwa hadiah yang diberikan kepada Cuphead adalah mainan kereta yang ia inginkan. Awalnya, sang iblis berencana untuk mencuri hadiah tersebut, tapi tiba-tiba Cuphead muncul di belakangnya. Cuphead yang tidak tahu kalau itu adalah sang iblis mengucapkan kata-kata yang membuat sang iblis menjadi sangat simpati kepadanya. Ia pun dengan berat hati membatalkan niat buruknya dan memberikan hadiah kereta itu kepada Cuphead. Tindakan yang dilakukan oleh sang iblis ini membuat dirinya akhirnya dimasukkan ke dalam daftar anak baik. Setelah kembali ke Kutub Utara, sang iblis akhirnya bisa kembali normal, begitupun juga dengan Santa Claus. Ketika sang iblis meminta hadiah karena sudah masuk ke dalam daftar anak baik, Santa Claus malah menyebutkan bahwa hadiah yang ia dapatkan adalah kebahagiaan menjadi orang baik. Tentu hal tersebut membuat sang iblis menjadi sangat murka dan sekaligus sedih di waktu yang bersamaan. Ketika ia sudah kembali ke tempat tinggalnya, sang iblis menemukan sebuah mainan kereta besar yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia mengira kalau hadiah tersebut merupakan pemberian dari Santa Claus, yang padahal mainan kereta itu dibuat oleh henchman. Ya, buat gua, ini adalah salah satu episode spesial Natal terbaik yang pernah gua tonton. Bahkan gue bisa bilang ini adalah salah satu episode terbaik dari serial Cuphead. Episode ini seperti mengambil berbagai elemen dari berbagai animasi yang berfokus pada perayaan Natal. Tentu referensi yang paling jelas dari episode ini adalah cerita The Grinch dan film animasi Nightmare Before Christmas. Lanjut ke episode 7, di mana dalam episode ini Cuphead dan Mugman sedang bermain bola baseball bersama dengan Charles. Bola yang mereka mainkan jatuh ke tempat jualannya Porcupine yang mengakibatkan seorang customernya harus pingsan. Untuk bisa mendapatkan bola mereka kembali, Cuphead, Mugman, dan juga Charles harus mengantarkan sebuah paket dari customer yang mereka buat pingsan ke tempat tinggalnya Ribby dan Crocs. Yap, salah satu kodok yang merupakan bos dari game Cuphead dan sekaligus pertama kali muncul dalam season pertama. Nah, ketika mereka mengetahui kalau paket tersebut adalah sebuah sepatu yang berkilau, Mugman berusaha untuk mengambil sepatu tersebut. Tapi tanpa mereka ketahui, sepatu itu sebenarnya merupakan bom waktu yang akan meledak ketika matahari terbenam. Ketika Porcupine mengetahui hal ini, ia sempat mengkhawatirkan keadaan mereka. Sementara itu, mereka bertiga akhirnya berhasil memberikan sepatu itu kepada Ribby. Namun ketika Ribby mengetahui kalau sepatu itu sebenarnya dikirim oleh saudaranya, mereka bertiga kembali ke Porcupine yang sudah sangat khawatir dengan kondisi mereka. Tanpa pikir panjang, Porcupine langsung menukar paket yang mereka bawa dengan bola baseball milik mereka. Dan ketika waktu menunjukkan matahari terbenam, paket itu pun langsung meledak. Ledakan tersebut disadari oleh sang iblis, dan ketika ia mencoba untuk melihat apa yang sedang terjadi, sang iblis melihat Charles yang sedang bersama dengan Cuphead dan Mugman. Hal ini membuat sang iblis menjadi tertarik, dan momen ini sekaligus menjadi setup untuk plot twist terbesar dari season ini. Nah, sebelum kita masuk ke episode yang menjadi pusat konflik di season ketiga, kita akan melihat terlebih dahulu episode yang berfokus pada karakter favorit gue di game Cuphead yang di sepanjang serial ini selalu mendapatkan nasib yang terbilang sangatlah buruk,
Yap, siapa lagi kalau bukan King Dice. Nah, pasca peristiwa yang terjadi di season pertama, King Dice telah kehilangan segalanya dan ia kini hidup sebagai gelandangan. Ketika Cuphead dan Mugman melihat kondisi King Dice yang sangat memprihatinkan, mereka pun berencana untuk membuat King Dice kembali berjaya. Setelah memperbaiki penampilannya dengan bantuan dari Elder Kettle, Cuphead dan Mugman mengubah gubuk ternak mereka menjadi tempat acara pentas seni. Ketika King Dice mulai bernyanyi, tiba-tiba semua orang dari penjuru Inkwell Isle langsung berkumpul di tempat diadakannya acara tersebut. Sementara itu, sang iblis sedang mengalami masalah karena tempat tinggalnya kini terasa sangat sepi dan sangat membosankan. Maka dari itu, Henchman mengajak sang iblis menuju tempat acara King Dice diadakan. Sang iblis yang tidak mengetahui acara tersebut langsung terkejut karena mengetahui King Dice sedang berada di sana. Ketika ia akan menghukum King Dice karena telah bertindak di luar kendalinya, King Dice langsung menunjukkan bahwa ia bisa memanfaatkan momen ketenarannya ini untuk bisa mendapatkan jiwanya Cuphead. Tapi sayangnya rencananya kembali gagal dan sang iblis menjadi kecewa. Namun sebelum pulang, sang iblis mengajak King Dice kembali ke neraka untuk bisa menghilangkan kejenuhan yang sedang melanda dunia bawah. Dan sekali lagi, King Dice kembali berjaya dan ia bisa mendapatkan kembali rasa hormatnya dari sang iblis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam episode yang menjadi pembuka dari konflik akhir di season kali ini. Nah, episode ini dibuka dengan Elder Kettle yang bertindak sangat tidak biasa kepada Cuphead dan Mugman. Tapi pada akhirnya terungkap bahwa keanehan yang terjadi kepada Elder Kettle disebabkan oleh Charles yang telah merasukinya. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Charles langsung mengajak Cuphead dan Mugman untuk bersenang-senang dengan menggunakan kekuatan hantunya. Mereka terus bersenang-senang selama seharian hingga ketika mereka sedang mencoba ramalan kertas, seketika Charles langsung menjadi sangat khawatir dan ia berusaha untuk tidak memberitahu hal tersebut kepada Cuphead dan Mugman. Setelah Cuphead dan Mugman pergi duluan, Charles berjalan menuju tempat sepi di mana Henchman sudah menunggu Charles yang akan siap bertemu dengan sang iblis. Nah, sebelum itu terjadi, kita ditampilkan dengan masa lalu dari karakter Charles yang terbilang cukup kelam. Jadi semua ini bermula di suatu panti asuhan yang sangat corrupted, di mana anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut dipaksa untuk bekerja keras di bawah perintah para pengasuh di sana. Pada waktu itu, Charles kecil merupakan salah satu anak panti asuhan yang juga mengalami nasib yang sama. Ia terus disuruh untuk bekerja keras oleh para ibu pengasuh di sana. Dalam salah satu waktu, Charles menemukan sebuah metode atau cara yang dapat ia gunakan untuk bisa menghilangkan rasa kepedihan di panti asuhan tersebut. Yap, cara itu adalah menari sambil menciptakan sebuah nada yang berirama. Tentu hal tersebut sangat ditentang oleh para ibu pengasuh di sana dan ia terpaksa harus menerima hukuman yang jauh lebih berat. Tapi bukan Charles menjadi semakin senang ketika melakukan kegiatan tersebut. Hari demi hari ia lewatkan dengan terus dihukum oleh para ibu pengasuh karena Charles terus melakukan kegiatan tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun membuat sebuah rencana pelarian diri dan berhasil kabur dari tempat panti asuhan itu. Setelah keluar dari sana, Charles menggunakan pesona dan kemampuan menarinya untuk bisa bertahan di dunia luar. Selama bertahun-tahun, Charles terus melakukan kegiatan tersebut hingga sudah menjadi kebiasaannya. Tetapi di suatu hari ia mengalami suatu kecelakaan yang membuat dirinya harus tewas di tempat. Dikarenakan selama hidupnya Charles membohongi dan menipu orang-orang agar bisa bertahan hidup, jiwanya pun akhirnya harus masuk ke dalam neraka, di mana ia bertemu dengan sang iblis yang pada saat itu masih sangat berjaya. Nah, di sana sang iblis memberikan tawaran kepada Charles, di mana ia dapat membuat Charles hidup kembali dan memiliki kemampuan untuk mengubah tubuhnya menjadi tubuh roh ataupun hantu dengan syarat ia harus menuruti permintaan sang iblis apabila ia membutuhkan pertolongannya di suatu waktu. Charles yang mendengar hal itu langsung menyetujui tawaran tersebut dan membuat perjanjian dengan sang iblis tanpa memikirkan resiko apa yang akan ia terima di kemudian hari. Setelah itu Charles kembali hidup dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang kriminal kecil, di mana pada akhirnya ia bertemu dengan Cuphead dan Mugman. Pertemuannya dengan Cuphead dan Mugman merupakan pertama kalinya Charles memiliki seorang teman sejati. Tapi sayangnya kali ini Charles harus diperintahkan oleh sang iblis untuk mengkhianati mereka berdua. Awalnya Charles enggan melakukan hal tersebut dan berusaha untuk mengalihkan sang iblis, tapi ketika sang iblis menunjukkan apa yang bakal terjadi kepada Charles apabila ia menolak perintah tersebut, mau tidak mau Charles langsung menuruti perintah itu. Momen perubahan Charles menjadi mayat merupakan salah satu momen yang paling disturbing dan creepy yang ada di kartun ini. Setelah dikembalikan ke dunia atas, Charles langsung disuruh oleh sang iblis untuk membuat Cuphead mengisi surat yang menyebutkan bahwa jiwa Cuphead akan menjadi milik sang iblis. Tetapi Charles langsung membatalkan niatnya dan membongkar
membongkar semua rencananya sang iblis kepada mereka berdua. Sang iblis yang melihat hal ini menjadi sangat kesal dan langsung berniat untuk menghabisi Charles. Namun sebelum itu terjadi, Charles men-trigger sang iblis dengan mengatakan bahwa ia akan mati sebagai seorang penari terhebat sepanjang masa. Hal tersebut membuat sang iblis cukup tersinggung dan ia pun mengurungkan niatnya dalam menghabisi Charles pada saat itu. Untuk mematahkan statement dari Charles, sang iblis menantangnya dalam sebuah pertandingan untuk menentukan siapakah penari terhebat dengan dirinya, yang langsung membuat sebuah arena pertarungan dengan semua orang dari Inkwell Isle diundang untuk menjadi juri. Pertandingan itu pun dimulai dan Charles mendominasi pertandingan tersebut, tapi sayangnya ia malah tersandung kelereng yang sebelumnya diberikan oleh Cuphead. Hal tersebut membuat suara dari para penonton memihak kepada sang iblis dan pada akhirnya sang iblis memenangkan pertandingan itu. Merasa bersalah karena menjadi penyebab kekalahan Charles, Cuphead langsung mengajukan banding ulang untuk melakukan pertandingan suit melawan sang iblis. Untuk bisa meyakinkan ajakan tersebut, Cuphead menawarkan jiwanya apabila sang iblis dapat menang melawan Cuphead. Mendengar hal itu, sang iblis menjadi sangat tertarik dan menerima ajakan tersebut. Tapi tanpa ia ketahui, Cuphead terbilang sangatlah ahli dalam bermain suit. Bahkan selama pertandingan berjalan, ia tidak pernah kalah di setiap ronde. Pada akhirnya, sang iblis harus merelakan kekalahannya dan ia kembali ke neraka dengan perasaan sedih. Sementara Cuphead, Mugman, dan Charles disambut dengan sangat meriah oleh orang-orang atas kemenangan mereka. Nah, di akhir season kali ini, kita ditunjukkan dengan Cuphead, Mugman, dan juga Charles yang sedang berjalan sambil memakan es krim. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah kasino yang dibangun oleh sang iblis. Nah, kasino tersebut sangat mirip dengan kasino yang ada di game Cuphead. Sementara Charles dan Mugman tidak memperdulikan kasino itu, Cuphead menjadi sangat tergiur dan segera berlari ke arah kasino itu dengan Mugman dan Charles yang berusaha untuk mengejarnya. Gak hanya kasinonya saja yang mirip dengan yang ada di gamenya, namun kejadian yang terjadi di akhir season ini juga cukup mirip dengan awal cerita dari game Cuphead. Apakah ini menandakan bahwa season selanjutnya dari serial Cuphead akan mengikuti jalan cerita dari gamenya? Well, kita lihat saja nanti. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari season ketiga serial The Cuphead Show. Overall, season kali ini bisa dibilang hampir nggak jauh berbeda ketimbang season sebelumnya. Mungkin satu hal yang membedakan season kali ini dengan season sebelumnya adalah minimnya cameo dari bos-bos yang ada di game Cuphead pada season ini. Selain itu, season kali ini juga mematahkan ekspektasi para fans yang mengira kalau season ketiga akan memiliki cerita yang lebih serius dan mengikuti cerita yang ada di gamenya. Tapi ternyata, season kali ini masih mempertahankan idealis awal dari serial ini. Yap, sebuah kartun dengan cerita ringan dan dipenuhi dengan berbagai lelucon. Meskipun begitu, gue pribadi nggak begitu kecewa sih dengan arahan ini. Jujur aja, gue jadi semakin suka dan terbiasa dengan kartun ini yang nggak begitu serius karena rasanya ini lebih cocok aja gitu dengan visual dari kartun ini. Yes, seperti yang kita tahu, kartun Cuphead memiliki style animasi jadul atau lebih dikenal dengan nama Rubber House Style Animation, dan kebanyakan animasi yang menggunakan style ini selalu memiliki cerita yang ringan dengan dipenuhi dengan lelucon. Jadi menurut gue, dengan membuat serial Cuphead memiliki cerita ringan dipenuhi dengan lelucon, membuat serial ini hampir bisa dikatakan sempurna. Memang serial Cuphead memiliki format cerita yang continuity, yang mana ini sangat jarang dimiliki oleh kartun-kartun dengan gaya animasi seperti ini. Tapi buat gue, inilah yang membuat kartun Cuphead menjadi semakin unik dan berbeda, serta juga semakin seru untuk ditonton. Tapi ya kita lihat aja nanti apakah serial ini akan mempertahankan gaya cerita mereka yang ringan atau akan menjadi semakin serius di season berikutnya. Well, kita lihat saja nanti. Jadi ya mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas di video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai season ketiga dari serial The Cuphead Show. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!